Green? Here. Not a writer. Okay. Halo Tera, welcome back. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah Tera, di video kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian para Tera lovers yang ada di Instagram. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ngaco, tapi nggak apa-apa, tetap kita posting. Mau tahu apa aja pertanyaannya? Ikutin terus. Oke Tera, pertanyaan pertama itu dari Mak Rempong 93 ya. Ini dia nih pertanyaannya. Sebenarnya aku taruh di sini aja ya semua pertanyaannya ya. Jadi aku jawab satu-satu ya. Oke, yang pertama itu dari Mak Rempong 93. Kakak udah berapa lama usaha di bidang fashion? Aku udah berapa lama usaha di bidang fashion itu? Aku dari tahun 2004. Sebenarnya sebelum itu sih aku juga udah berusaha kayak jual-jual bantuin temen jualan baju kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya sih nggak cuma fashion, apa aja deh dulu kayak masih kecil tuh aku udah jadi aku suka banget sama komik Sailor Moon, terus sama komik misteri. Nah itu aku biasanya dari situ aku sewa-sewain. Jadi kayak ya belajar cari duit sendiri lah. Nah kalau di bidang fashion itu kisaran sebenarnya tahun 2000. Itu kayak bantuin temen. Jadi temen punya pabrik konveksi, terus aku bantuin jualan kayak dari situ. Cuma dulu tuh belum ada Instagram. Maksudnya Instagram tuh belum booming lah gitu loh. Jadi itu zaman Facebook. Nah aku coba jualan di Facebook. Terus ada Instagram ke Instagram terus aja. Nah ya udah sampai sekarang terus aku beralih deh ke YouTube. Pertanyaan yang kedua ya. Dari Kak Nasib Wibowo 9 ya. Ini di sini ya. Kak, gimana caranya jadi YouTuber pemula? Gimana caranya jadi YouTuber pemula itu? Ya, kamu tinggal apa ya? Ngomong-ngomong aja dulu sendiri di depan kaca, terus ya udah kamu rekam aja di handphone. Aku juga ngerekam ini pakai handphone sih sebenarnya gitu. Handphone sama dulu tuh aku malah awalnya pakai lampu belajar. Aku nggak ada lampu ring light gitu loh. Jadi aku pakai lampu belajar aja. Pokoknya maksimalkan apa yang ada di sekitar kamu buat bikin video gitu sih. Sebenarnya kalau masalah antar videonya bagus apa enggak, nanti banyak yang nonton apa enggak, pasti akan ada aja yang nonton. Itu pasti, kamu nggak usah takut. Yang penting pertama adalah selalu niatin buat bikin video. Itu aja sih dulu. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Apa alasan kakak buat channel YouTube? Alasannya tuh simple kak, pasti sama deh. Rata-rata YouTuber tuh pasti sama. Pengen apa? Pengen duit lah, itu udah pasti. Pengen cari uang sih kak, lebih tepatnya kayak gitu. Oke ya, ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Kak Ronald _VOC ya. Yang ini kak, nggak jualan bal aja. Kak Ronald, dulu aku pernah jualan bal. Aku dulu jualan bal, tapi ternyata gini, Tuhan tuh punya cerita lain ternyata di balik itu semua. Jadi malah lucunya dulu aku dari jualan baju sisa ekspor, jualan baju yang lusinan gitu, yang dari konveksi terus ke sisa ekspor, terus ke just tip Bangkok. Pokoknya semuanya deh rata-rata. Kalau misalkan temen juga ada yang ke luar negeri, aku just tipin, aku bantuin just tipin yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku lihat Shopee lah, aku tertarik di situ jualan baju pre-love. Terus aku coba jualan bal juga. Tapi ternyata mungkin itu bukan itu cuma kayak pengantar aku untuk memulai channel YouTube aku ini lagi lebih rajin. Tadinya memang aku sebenarnya udah lama punya YouTube, cuma kayak kayaknya kurang ini nih, viewersnya kurang, terus nggak pedean, ya banyak lah segala macem masalah. Tapi ternyata justru kayak itu yang pengantar aku. Jadi kayak aku jualan dari Shopee, ternyata orang-orang di Shopee tuh banyak banget yang nge-subscribe YouTube aku ini. Nah gitu, jadi aku jadi semangat, oh mungkin ada prosesnya gitu loh untuk mencapai apa yang kita mau. Jadi itu bener-bener nggak instan. Tapi sebenarnya ya, aku jual paket usaha sih. Tapi kalau untuk bal, aku bisa kasih rekomendasinya yang terpercaya. Oke ya, aku next ke pertanyaan berikutnya ya.
Oke, ini Kak, ada dari Kak Iis Cahaya 511 ya. Ceritain awal mula nge-YouTube, inspirasinya dari mana? Oh ya, inspirasinya Kak, jadi gini, awalnya tuh aku pengen mulai, emang kayaknya seru nih ya bikin YouTube, denger-denger apalagi punya penghasilan dari YouTube tuh katanya lumayan. Nah, aku pribadi belum tahu nih, karena kan aku baru pemula nih ya. Terus ada satu video waktu aku ngulik-ngulik YouTube ya, ada satu video dia tuh bener-bener kayak niat gitu loh bikin videonya. Sebenarnya simple sih Kak. Subscribernya juga nggak banyak, waktu itu cuma 200 subscriber yang aku lihat ya waktu itu, kisaran 1,5 tahun yang lalu lah. Nah, dia itu nggak punya tripod, jadi dia plesterin handphonenya di tirai. Jadi dia tempel handphonenya di tirai, dia plesterin handphonenya, dan handphonenya tuh bener-bener ya retak gitu. Pokoknya sebenarnya nggak bagus ya, intinya sebenarnya handphonenya ini nggak bagus. Jadi kayak aku terinspirasi, loh dia aja bisa gitu loh. Dan dia walaupun dia subscribernya nggak banyak, tapi kalau buat pemula diikutin sama 200 subscriber itu kayaknya wah udah bangga banget Kak. Jangankan 200 ya, 100 aja udah seneng, jangankan 150 aja udah seneng Kak. Masalahnya kan kayak 50 orang itu tuh nggak semua teman kita, nggak semua kenalan kita, nggak semua saudara kita gitu loh Kak. Jadi kalau diikutin sama orang lain, ibaratnya tuh di follow sama orang lain, gimana sih perasaannya? Pasti seneng kan? Pasti kakak juga mikir kalau oh gue ternyata bisa loh inspirasi orang lain gitu. Yang berikutnya ya Kak, ini ada dari Kak Dina Fitri _Sartika. Sebutkan alasan kakak kenapa kakak bisa semangat bikin YouTube. Alasannya cuma satu Kak, aku itu sebenarnya suka traveling, tapi itu kan sebenarnya butuh dana ya Kak. Ya ujung-ujungnya balik lagi uang. Gak munafik sih Kak, aku bikin YouTube itu buat jadi kerjaan, buat menghasilkan uang gitu. Oke, berikutnya Kak Rizka _VUV. Bener ya? VUV. Nah. Oke, nanya, di mana sekarang tinggalnya Kak? Halo Kak, aku tinggalnya di Jakarta Kak. Aku tinggal di Jakarta Selatan. Ayo Kakak di mana? Nanti kapan kalau udah habis Covid kita bisa ketemuan, oke? Terus selanjutnya ada dari Kak Eci _iChance. Ya, ini nih pertanyaannya. Cara make up supaya kayak Eoni Korea, sister. Aduh sister, maaf nih Kak. Sebenarnya jujur aja nih, aku bukan tipe orang yang suka make up ya, tapi aku orang yang memang bisa make up. Aku pernah jadi make up artist. Sebenarnya bukan make up artist sih, kayak lebih make upin model-model gitu loh Kak, model-model majalah. Nah, dulu aku kerja freelance-nya salah satu itu make upin model-model majalah. Dulu kalau kalian tuh ini nih zaman dulu banget sih ya, kayak ada Go Girl gitu, zaman majalah-majalah yang kecil gitu. Ya aku di situ gitu, dibayarnya tuh sekali make upin orang tuh 200.000, 250, paling banyak ya 350.000, kayak gitu sih Kak. Next pertanyaan dari Kamesha _156. Halo Kamesha, ya ampun aku pernah salah sangka lo sama Kamesha. Aku pikir tuh Kamesha unsubscribe aku, ya ampun aku ngerasa berdosa, malu 7 turunan aku, ya ampun untung aku belum punya turunan, jadinya malunya cuma di aku. Oke, ini pertanyaannya gini, Kak awal mula nge-YouTube itu terinspirasi sama siapa? Ayo ngaku. Nah, itu tadi aku udah jawab ya Kak. Nah, permasalahannya aku lupa siapa nama si konten kreator itu. Aku lupa. Jadi, sebenarnya mungkin justru aku bukan terinspirasi dari konten kreator yang biasanya kakak tuh pernah lihat gitu ya. Aku nggak terinspirasi dari dia. Aku ada cuma itu aja sih yang itu dia bener-bener pakai handphone retak di plester. Aku jadi kayak apa ya, terenyuh gitu, semangat, gila, dia aja bisa, masa sih aku nggak bisa, lebih yang kayak gitu sih aku Kak. Nah oke, berikutnya ya Kak, ini dari Kak Mela 406. Waalaikumsalam, halo Kak, salam kenal dari Mela di Tangerang. Asli mana Kak? Aku asli Jakarta Kak. Halo juga Kak Mela yang di Tangerang. Jangan lupa nonton video ini, jangan di skip ya Kak. Lumayan, nambah-nambahin jam tayang lagi. Oke, berikutnya next ada Kak Oksta _Viana. Kak tinggal di mana? Alasan nge-YouTube kenapa? Tadi aku udah jawab ya Kak, aku tinggal di Jakarta. Alasanku nge-YouTube ya duit. Money.
Oke, sekarang kita ke Kak Rido 233_. Kak mau nanya, buah yang luarnya kuning, dalamnya pisang, namanya apa, Kak? Apa ya? Kak, coba ya, tolong yang tahu jawaban dari Kak Rido 233, tulis komen di bawah ya, Kak. Aku nih kayak lagi males mikir gitu loh, Kak. Jadi tolong yang tahu jawabannya ditulis di komen di bawah. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Kak. Ada dari Kak Adriani JYA_ ya. Pertanyaan bagus juga nih. Suka dukanya selama nge-YouTube ada, Kak? Boleh tahu? Boleh banget, Kak. Kak, aku kasih tahu dukanya ya. Dukanya itu pertama, dulu aku nyari subscriber tuh susah banget. Itu, mencari subscriber terus susah. Sebenarnya kalau mencari viewers sih lebih gampang. Mencari jam tayang itu lebih gampang, tapi subscribernya itu loh ya. Aku sampai kayak nodong-nodongin orang gitu loh, kayak aku ketemu saudara aku, subscribe dong, coba tolong. Iya, nanti aku subscribe. Ini kalau depan mata aku ya. Aku paksa, Kak, ayo cepetan subscribe, aku tungguin, aku liatin. Jangan lupa ditonton juga paling nggak 1 video. Itu rata-rata tuh kayak gitu, Kak. Aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh, terserah dia mau nantinya mau unsubscribe kek, mau nggak nonton kek, mau ngeblok kek, ya bodo amat lah. Yang penting aku udah berusaha. Jadi aku selalu mikir tuh kayak aku melakukan pekerjaanku, aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Masalah pemikiran orang, masalah nantinya tindakan orang ke aku, ya udah biarin aja itu jadi urusannya dia. Jadi aku tipe orang yang nggak mau terpengaruh sama tindakan orang terhadap aku, tapi biarin aja. Kalau misalkan selama kita bertindak baik dan positif, orang itu juga pasti akan ngelihat kita juga kok, akan respect juga kok sama kita kayak gitu. Nah, terus dukanya lagi, ini lebih parah sih, Kak. Dulu waktu kemarin itu ya, Kak, kalau Kakak lihat di Instagram aku tuh udah seneng banget ya, udah ngeposting tuh 1 subscriber. Ternyata tiba-tiba turun, Kak. Turun 10 berapa? 10 lah gitu ya. Turun. Terus aku sedih gitu kan, terus ya udah, mana malu lagi, udah kadung aku posting di Instagram ternyata malah turun. Aku sedih banget. Terus aku posting kenapa ada yang unsubscribe kayak gitu-gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh berkata lain, Kak. Itu Tuhan berkata lain. Ternyata besokan paginya, boom, malah naik. Itu naik kisaran 50 sampai 100 subscriber gitu loh. Jadi kayak kayak aku tuh seneng banget. Kayak ternyata kita punya niat dan kita punya doa, kita punya sesuatu yang baik, itu akan menghasilkan yang baik juga, Kak. Kayak gitu. Jadi pokoknya tenang aja. Maksudnya gini loh, kayak kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, sisanya Tuhan tuh pasti bekerja di dalam kita, di dalam setiap perjalanan, keputusan, tindakan, yang semuanya deh, apapun yang kita jalanin, kayak gitu. Oke, next pertanyaan dari Kak. Ini dari Deski Aditya Zainal. Nah, ini juga salah satu ini ya. Rizky ini kalau nggak salah masih SD apa SMP gitu ya, kalau nggak salah aku ya. YouTuber muda pemula. Nah, kakak-kakak nih, kalau misalkan kalian ada ya salah satu yang ngikutin aku nih di sini atau yang lihat video ini, kalian boleh banget ya cek video si Rizky ini ya. Mudah-mudahan dia komen di bawah ya. Dia komen di bawah. Dia tulis nama YouTube-nya. Kalian bisa lihat nih, Kak. Ini juga salah satu bisa dijadikan inspirasi ya. Soalnya ini bener-bener YouTuber pemula yang masih muda dan dia niat banget. Nah, kalian boleh deh ngulik-ngulik video dia semuanya. Oke, pertanyaannya ini nih. Pertanyaannya, aku nggak tahu kenapa, tapi aku mau ucapin ke kakak selamat udah 1000 subscribernya. Terima kasih Ade Rizky. Semoga kamu juga bisa segera dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang biar segera bisa dimonetisasi. Oke. Berikutnya ada dari Valence 21. Halo Bung Valence. Apa ini? Kak, kenapa gayanya bisa sekeren itu? Aku ngikutin gaya kakak, jadinya bisa sekeren itu. Karena Kak Valen keren, aku nggak mau kalah kerennya dari kakak. Kak Valen. Oke, berikutnya dari Kak Hanata ya. Gimana bisa sukses kayak kakak? Kak Hanata, ya ampun. Kakak-kakak
nih Kak Hanata ini sebenarnya ini pelanggan di Shopee aku nih dulu. Ini kakak ini baik banget, supel banget, ramah banget. Kak Hanata ini adalah putri Kepulauan Bangka Belitung. Bener nggak ya Kak Hanata kalau nggak salah Bangka Belitung kan ya, atau Bangka aja gitu. Aku lupa sih sebenarnya. Kak Hana ini, nah ini juga salah satu inspirasi aku ya teman-teman. Jadi dari Kak Hana ini aku belajar. Jadi itu ketika kita masih muda, ketika kita masih punya tenaga dan semangat, lakuin apa aja deh, apa aja buat bikin diri kita sendiri bangga, sama orang tua kita tuh bangga gitu loh. Oke? Nah, Kak Hanata nih punya pertanyaan agak banyak ya. Nih ada 4, terus salah satunya lagi ada suka duka di YouTube. Tadi aku udah jawab ya Kak Hana. Terus denger-denger masuk YouTube baru-baru ini agak susah ya Kak. Enggak sama sekali Kak Hanata. Kalau kakak ikutin di video aku ada 6 kunci kesuksesan untuk dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Wah kakak bakal cepet banget deh. Aku monetisasi cuma 1 hari loh Kak. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah, ini, doaku semoga kakak semakin sukses dalam segala, amin. Amin, doa yang sama juga buat Kak Hanata ya. Makasih banget loh Kak Hanata udah sempet-sempetin mau nanya. Oke, nah ini berikutnya yang terakhir ya Kak. Ini karena Kak Hanata nih kasih, emot-emot. Ya, terus yang ini dari Kak Sudomo 323. Kakak, awal kakak mau di YouTube itu karena apa? Nah, mungkin kayak gitu ya pertanyaannya ya. Ini tipe nih, mau Adi di YouTube. Oh, gini berarti pertanyaannya. Kakak, awal kakak mau Adi di YouTube itu karena apa? Ini Betawi ya. Adi di YouTube tuh bagaimana ceritanya, begitu kali ya. Nah, tadi aku juga udah jelasin ya. Awalnya aku mau ada di YouTube itu ya itu. Karena aku begitu lihat-lihat YouTube, searching YouTube, ternyata di YouTube itu bisa menghasilkan uang, kita bisa mendapatkan gaji. Ya udah deh, makanya aku cari terus di YouTube. Tuh kayak siang, pagi, malam tuh buka-buka YouTube tuh bukannya cuma lihat-lihat hiburan atau segala macem, atau nonton film atau apa, tapi kayak ngulik gimana sih caranya dapetin uang dari YouTube, terus kita harus ngapain kayak gitu. Jadi ya udah deh gitu, sampai sekarang akhirnya niat juga semakin bulat, tekadnya juga udah bulat, badannya juga ikutan bulat. Ya udah deh, udah langsung aja hajar bikin YouTube terus-terusan, bikin video terus-terusan. Nah Tera, segitu aja pertanyaannya yang ada di IGS Story. Dan yang mau tanya-tanya lagi, kalian boleh tulis komen di bawah, atau kalian boleh DM aku di Instagram aku ya. Nanti kalau misalkan ada waktu senggang pasti aku jawab. Nah Tera, segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga bisa jadi manfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan. Oke Tera, terima kasih. Bye-bye.